membutuhkan konsentrasi Anda sangat ekstra mendengar firman hari ini. Supaya jangan Anda percaya kepada Yesus menurut pikiran Anda, tapi percayalah kepada Yesus menurut pikiran Yesus. Mayoritas orang percaya kepada Yesus bukan menurut pikiran Yesus. Ini yang bahaya. Khotbah hari ini tidak populer, tapi percayalah, melalui firman hari ini Anda harus akhirnya tahu, sebenarnya selama ini saya percaya atau enggak sih? Bahkan tidak sedikit pendeta pun enggak ngerti arti percaya. Ini serius rasanya. Makanya saudara kekasih, saya sangat membutuhkan perhatian Anda sangat ekstra. Yang setuju katakan amin. Kita buka Markus 9 ayat 14 sampai 27. Markus 9 ayat 14 sampai 27. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian dengan catatan, perhatikan baik-baik ayat-ayat yang kita baca. Saya baca ayat 14, Anda baca ayat 15, terus bergantian sampai ayat 27. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lanjut. Pada waktu orang banyak Yesus bersama mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari banyak, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu katanya kepada saya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepadanya, berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang bisa berbuat yang baik. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus sudah membawanya, maka datang berumur, dia mengorok derajat dengan katanya, hai kau yang menyebabkan orang menjadi susu dan beli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus menegakkan anak itu dan membangunkannya, lalu dia bangkit sendiri. Katakan amin. Amin. Mari kita baca ayat 24. Teliti banget ayat 24. Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, kalau anak ini tidak percaya. Ada yang aneh nggak di ayat itu? Aku percaya. Lanjut. Halo. Itu kalimat aneh. Pertama dia bilang, aku percaya. Ini kalimat apa? Kalimat pernyataan. Proklaim. Deklarasi. Aku percaya.
Tapi kalimat mengikutnya kenapa kalimat imperatif? Meminta, tolonglah aku yang gak percaya ini. Kan aneh. Halo, ini disebut kalimat paradoks murni. Belum tentu seseorang seumur hidupnya ngomong ini satu kali. Belum tentu. Belum tentu kalimat ini diucapkan seseorang dalam seumur hidupnya. Aku percaya, tolonglah aku yang gak percaya ini. Kalau ada yang mengucapkan ini, dua kemungkinan terjadi pada orang itu. Berapa kemungkinan? Yang pertama, orang itu gangguan jiwa, sehingga kalimatnya gak nyambung. Kedua, ada kejadian yang sangat spektakuler terjadi pada orang itu. Makanya ini kalimat gak lazim. Dan konteks perikop ini ada bagian kedua. Ada terjadi sesuatu yang spektakuler terjadi pada orang itu. Teliti lagi. Aku percaya, tolonglah aku yang gak percaya ini. Jawab, kira-kira orang ini udah percaya atau belum sih? Hah? Ayo dong. Gak usah sungkan-sungkan, jangan takut salah. Orang yang takut salah selalu salah itu biasanya. Baru mau percaya. Kalau diuraikan dalam beberapa kalimat, aku percaya artinya aku percaya selama ini seperti yang aku percaya, tapi beda seperti yang kau percaya Tuhan. Beda. Tapi melalui uraian Yesus, dia tahu bahwa percaya dia selama ini salah, percaya menurut Yesus itu benar. Maka dia bilang, tolonglah aku yang gak percaya ini. Itu konteksnya. Mayoritas orang di gereja, bahkan tidak sedikit pendeta, percaya tapi gak percaya. Lebih bagus orang ini daripada kebanyakan orang gereja. Karena akhirnya disadar bahwa percaya selama ini adalah percaya menurut dia, bukan percaya menurut Tuhan. Mayoritas orang gereja percaya kepada Tuhan bukan menurut pikiran Tuhan. Ini yang mengerikan. Makanya kata Tuhan apa? Banyak yang terpanggil. Ya. Orang Israel keluar dari Mesir. Ada yang tahu menuju ke mana? Halo? Menuju ke mana? Masih bulan Ramadan ya. Menuju ke mana? Ke tanah Kanaan. Jawab, mana lebih banyak? Nyampe atau gugur di tengah jalan? Tahu gak kenapa? Orang Israel keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hidup mereka. Gagal fokus. Demikian juga orang Kristen keluar dari kegelapan, tapi kegelapan belum keluar dari hidup mereka. Ada nggak orang Kristen berbuat dosa nggak ketahuan rasa lega? Jawab dong. Banyak. Banyak. Kenapa? Kegelapan masih ada dalam orang ini. Ada nggak orang Kristen dipepet mobilnya, dia pepet balik, orang lain pepet mobil lo, lu pepet balik, lawan lu naik trotoar, lu puas. Ini orang kegelapannya orang belum keluar. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup Anda. Enggak rela. Rata-rata orang gereja nggak ngerti arti percaya, karena nggak mau belajar, nggak mau jadi dimuridkan. Ini bahaya. Ada nggak pendeta gerejanya besar, suka khotbah, banyak mujizat, akhirnya ketahuan punya istri simpanan. Saya sedang membimbing 2 pendeta model begini. Jemaahnya besar banget, puluhan ribu. Saudara,
Kalau lu punya isi simpanan, kemana Roh Kudus sama ini? Ada nggak orang berzina, nggak ketahuan istrinya, langsung dia berdoa, terima kasih Tuhan atas perlindunganmu. Astaga. Nyambung nggak sih? Ngeri sekali. Ada nggak orang Kristen menyembah gemetar-gemetar, pulang ibadah, naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia? Ini kesurupan nih orang. Tolong tersinggung kalau dari sini, tolong tersinggung. Makanya saya berkata, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan khotbah hari ini. Emang Anda kira khotbah bagus itu ukuran iman? Kagak. Khotbah bagus bukan ukuran iman. Penyembahan, bahasa roh, itu bukan ukuran iman. Mujizat-mujizat, itu bukan ukuran iman. Iman itu kelihatan bukan di khotbah. Jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari. Nyambung gak sih? Kayaknya gak rela muka lo. Tinggal ada di rumah saya, lihat sehari-hari. Kalau istri saya marah-marah, saya bagaimana sikap saya? Itu orang rohani atau enggak? Saya gak pernah kagum dengan orang khotbah bagus, berapi-api. Saya nggak pernah kagum orang mendoakan orang sakit sembuh, karena itu bukan gambaran rohani. Saya kagum kalau Anda dimaki orang, Anda nggak balas maki. Itu gambaran iman. Kristen itu bukan sekedar agama aksi. Kristen itu harus disebutkan agama reaksi. Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain di reaksi. Ulangi di mana? Reaksi. Iya. Saudara yang kekasih, agama lain aksinya bagus, reaksinya nol. Nyambung enggak? Si Sidul, anak Betawi asli, lanjut. Kerjaannya, Sembahyang. yuk objektif. Sembahyang ngaji itu aksi atau reaksi? Aksi. Khotbah itu aksi. Mendoakan orang sakit sembuh itu aksi. Bukan situ ukuran rohani. Kerjanya sembahyang dan ngaji, positif atau negatif? Positif, nggak nyopet kerjanya. Tapi kalimat berikutnya nol kan reaksinya kan? Apa berikutnya? Tapi jangan bikin dia sakit hati. Lanjut. Dia beri sekali, orang bisa mati. Itu dia. Lihat rohani orang-orang ini ketika dimaki. Lihat rohani apa enggak? Di situ Bapak Ibu. Makanya saya berani berkata, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Enggak rela muka lu. Saudara direaksi. Makanya catat baik-baik. Orang beriman bukan pada janji Tuhan. Orang beriman pada perintah Tuhan. Jangan sesat. Halo, Tuhan pernah ingkar janji nggak? Tuhan pernah nggak bohong janjinya? Tuhan pernah nggak terlambat janjinya? Oleh karena itu, Anda lupa janji Tuhan tidak masalah. Orang dia nggak pernah lupa kok. Siapa yang perlu kita lakukan? Tuhan atau kita? Kita. Lu taat nggak sama firman? Itu masalah. Makanya berapa kali saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu rohani, kalau nggak ada sama sekali, kurangi sebanyak-banyaknya. Lagu-lagu tentang janji Tuhan itu kurangi sebanyak-banyaknya. Sekarang lebih banyak orang mengarang lagu janji Tuhan karena nggak ngerti arti iman. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan bilang apa? Gak usah ingatin saya, lu yang harus diingati. Nyambung nggak? Saya punya supir. Waktu saya khotbah di Mabes TNI di Cilangkap, dia parkir silang sini. Iya Pak, ada apa di kursi belakang? Kamu cek Pak, ambil, bersihkan bodi mobil ini. Bersihkan. Paling 10 menit setelah itu kamu makan siang atau nongkrong silakan. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir?
Catat dong baik-baik. Kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya. Lanjut. Kalau kau lakukan gini konsisten, 1 tahun aja kau lakukan konsisten, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Cerdas tuh. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Ulangi. Janji Tuhan, kesukaan manusia. Ulangi. Kalau khotbah tentang janji-janji Tuhan itu ngawur, karena itu bicara kesukaan manusia. Khotbah tentang perintah Tuhan, janji Tuhan sisipan. Itu waras. Itu nggak rela bacaan. Nggak banyak orang khotbah yang benar. Ini bahaya. Siapa disebut bapak beriman? Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Itu Abraham bicara menerima atau memberi? Bukan di situ Abraham lulus disebut bapak beriman. Bukan bicara menerima. Iman itu bukan menerima, tapi berkorban. Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Itu perintah atau janji? Spesifik, yakni Ishak. Kenapa harus spesifik? Karena Abraham sempat buka cabang. Ada anak tunggal nggak di setiap istri cabang? Ada. Siapa namanya? Maka perlu spesifik. Yakni Ishak, bukan Ismail. Yakni Ishak, dipertajam. Yang kau kasihi. Lanjut. Beli dia mobil Fortuner atau Pajero, gitu nggak? Kuliahkan dia ke London atau Convention, gitu nggak? Apa kata Tuhan? Sembeli dia bagiku. Itu perintah atau janji? Itu bicara Abraham berkorban atau menerima? Abraham manusia biasa atau robot? Ada nggak konflik di batin dia mendengarkan kebenaran itu? Taat nggak dia? Di situ Abraham lulus sebut bapak beriman. Supaya Anda ngerti perikop ini, saya beriman sakitku sembuh, itu bukan iman. Ada lagi hamba Tuhan, Pak Rito saya beriman loh, apa ini? Mobilku Innova jadi Alphard, itu Gunung Kawi. Salah kaprah tentang iman. Jangan beriman untuk kesukaan lo, beriman untuk kesukaan Tuhan. Perintah Tuhan Anda beriman. Jawab Bapak Ibu, mana 2 bapak di sini beriman? Bapak pertama, saya ulangi, bapak pertama, Tuhan, tahun pertama aku menikah, kaget-kaget aku, istriku cerewet sekali. Tahun kelima, dia makin cerewet Tuhan. Sekarang tahun ke-10, cerewetnya makin menjadi-jadi. Rasanya aku gak tahan ya Tuhan. Tapi saya beriman, tahun depan dia bertobat dan tidak cerewet lagi. Itu bapak pertama. Bapak kedua, Tuhan, tahun pertama aku menikah, kaget aku, istriku cerewet sekali. Tahun kelima, dia makin cerewet Tuhan. Sekarang tahun ke-10, cerewetnya makin menjadi-jadi. Rasanya aku gak mampu Tuhan. Tapi saya beriman, biarpun istriku cerewet sampai mati, pasti kau berikan aku kekuatan untuk tetap mengasihi dia. Mana yang beriman? Yang mana? Kenapa? Karena ada unsur berkorban. Tuh ketawa Anda mengandung kepedihan. Yang diajari sekarang ini, iman Gunung Kawi, itu yang kacau. Gak apa-apa, habis ini Anda gak undang saya lagi, gak apa-apa. Khotbahlah kebenaran walaupun gak diundang. Ya. Khotbah itu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan Anda. Ini penting sekali. Makanya lihat konteks, supaya jangan ngacuk menggali firman. Konteks pertama, konteks paling dangkal, Markus pasal berapa yang kita baca? Jawab dong. Markus pasal berapa yang kita baca? Markus pasal 9. Yang baru tiba, bacaan kita Markus pasal 9 ayat 14 sampai 27. Markus ada berapa pasal? Jangan nyontek dong. Ada berapa pasal? 16. Berarti pasal 9 artinya sudah lebih setengah perjalanan Yesus memuridkan murid-muridnya. Karena pasal-pasal beberapa pasal terakhir itu berkenaan dengan Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disiksa, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus
bangkit pada ketiga, Yesus menampakkan diri, Yesus naik ke surga. Itu pasal-pasal terakhir. Maka wajar Yesus sudah terkenal. Ada seorang bapak, anaknya kerasukan roh jahat. Dia sudah dengar nama Yesus, banyak mengusir roh jahat dan banyak melakukan mujizat-mujizat. Maka dia bawa anaknya yang kerasukan roh jahat, yang membuat anaknya bisu, ke Yesus. Kenapa dia bawa? Jawab, dia bawa karena dia percaya nggak Yesus menyembuhkan anaknya? Dia percaya nggak? Halo? Dia percaya nggak Yesus akan mengusir roh jahat dalam diri anaknya? Dia percaya. Tangkap nih, dia percaya. Tapi begitu dia datang, yang dia temui 9 murid Yesus. Karena Yesus, Petrus, Yohanes dan Yakobus pergi ke tempat lain. Maka bapak ini dengan keluarganya minta tolong supaya 9 murid Yesus mengusir roh jahat dalam diri anaknya. Nggak dapat, nggak jadi, nggak terjadi. Itu momentum ahli Taurat ngebully murid-muridnya. Karena ahli Taurat ini benci banget sama Yesus yang menelanjangi kemunafikan mereka selaku rohaniwan. Nah, itulah ayat 14. Perhatikan ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain yang 9 murid, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ngebully mereka, menekankan. Ayat 15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, apa yang terjadi? Tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Dalam dimensi awal itu kelihatannya positif. Dalam dimensi berikutnya itu lebih negatif. Ngerti nggak maksud saya? Mereka tercengang kagum kepada Yesus, bukan Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai pembuat mujizat. Halo? Mana jemaat lebih kagum? Halo? Mana jemaat lebih kagum? Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, membangkitkan orang mati, atau jemaat kagum Yesus yang menegur dosa kita? Mana lebih kagum? Jawab dong, mana lebih kagum? Ya mujizat. Ini yang seringkali bahaya. Akhirnya orang lebih suka Yesus kayak dukun daripada memperbaiki kelakuan. Ini yang bahaya sekali. Makanya yang serius itu bukan sakit kanker. Bohong itu serius. Malas itu serius. Pemarah itu serius. Sombong itu serius. Karena upah dosa adalah maut. Kanker itu nggak serius. Nggak ada upah kanker maut. Ayo dong. Tolong jawab Bapak, Ibu, Saudara. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab yang keras dong. Anda niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Makanya Yesus penyembuhku itu hanya boleh sampai titik awal. Limit berikutnya Yesus penyembuhku bisa kekejian bagi Tuhan. Tangkap dong. Kalau Anda sembuh kapan matinya? Doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya itu pembodohan. Bahkan limit berikutnya itu penyesalan. Nggak rela wajah Anda. Halo, Alkitab bilang umur kita berapa tahun? Lebih daripada itu 80. Upahnya apa? Penderitaan. Itu Alkitab kita. Makanya ketika saya mimpin seminar tentang kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan dosen-dosen teologi, ya, waktu istirahat ada pendeta muda datang. Pak Ridwan, setelah saya dengar sebagian daripada uraian Bapak, saya mau tanya, ya kenapa Pak? Anak saya kelas 1 SD Pak Pendeta, sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak, boleh, kelas 1 SD kan?
boleh. Langsung saya teriak. Ada pendeta yang cukup tua, Pak Ridwan, anak saya umur 39. Ya kenapa Pak? Kenapa Pak? Sakit-sakitan. Boleh nggak 2 kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Karena 39 sudah setengah jalan. Konsisten dong. Karena setengah jalan, setengah suara. Ya Tuhan, susah orang Kristen ini. Pak Pendeta umur saya 69. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak 2 kesembuhan? Saya jawab kenapa? Tuh ketawa Anda ada unsur kepedulian. Pak Pendeta, ya bu, umur saya 89 Pak Pendeta. Iya kenapa? Sakit-sakitan, boleh tak doa kesembuhan? Siap-siap take off. Siap-siap take off. Itu baru waras. Nyambung gak sih? Lama-lama orang bodoh kalau kesembuh. 89 kita berdoa dalam sembuh. Tapi umurnya 99. Pikun, dia gak kenal mana menantunya, bisa membeli celana, mau mati, kita berdoa lagi. Langsung sembuh, langsung sembuh. Nanti umurnya 109. Ini kan mempermainkan nyawa orang. 109 mau mati, 2 kesembuh lagi, langsung sembuh. Nanti 119. Ini kayak kucing mempermainkan tikus ya. Ini 2 penyiksaan, bukan 2 kesembuhan. Ini 2 penyiksaan. Udah 119, 2 kesembuhan lagi. Nanti Tuhan Yesus nyanyi apa dia? Tolong lihat aku, jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Kok lo maunya ditunda-tunda? Memangnya nggak niat ketemu saya, mau dibawa ke... Lama-lama 2 kesembuhan itu pembodohan. Amin. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Halo, kalau Anda naik pesawat ke Bali, kemana? Saatnya mau masuk pesawat boarding, ada pengumuman pesawat Anda delay 2 jam. Kesel nggak? Bisa nggak ada rumah baju waktu? Enggak kan? Anda terima aja. Udah sabar deh. Lu ngotot pun nggak bisa berubah kok. Terima deh. 2 jam berikutnya Anda ngantri lagi di gate di mana Anda siap boarding. Datang pengumuman baru, maaf Bapak Ibu, masalah teknis yang tak terhindarkan, pesawat Anda delay 8 jam. Keriting nggak muka lo? Jujur Anda komplain nggak? Maaf ya, saya khotbah apa adanya. Salah satu orang cerdas konsisten. Salah satu orang bodoh tidak konsisten. Kalau Anda delay ke Bali 8 jam komplain, apalagi delay ke surga, komplain dong. Bukan susah. Mana lebih bagus, surga atau Bali? Orang Kristen yang waras pengajarannya pasti berdoa gini, Tuhan, kalau saatnya kau panggil aku, tolonglah on time. Itu keren. Gak ada amin kalau khotbah gini, udah tahu gua nggak siap lu mati. Susah. Saudara, kalau masuk surga harus mati. Kalau kita ke Surabaya, ada beberapa cara. Pertama, naik bus ketengan. Nyampe Surabaya 2 hari. Atau yang kedua, naik bus langsung. Sampai Surabaya 14-16 jam. Atau naik kereta api. Sampai Surabaya 10-12 jam. Atau naik pesawat 1,5 jam. Jawab, mana yang paling efektif? Kalau lu suruh dipilih, naik mana? Pesawat. Ngerti kan? Nyampe Surabaya itu efektif. Kalau Anda mau masuk surga, mati dong. Yang paling efektif kanker, selesai. Ya susah lah orang Kristen ini. Kalau pilek lama. Apalagi korengan lama. Apalagi panok nggak mati-mati nanti tuh. Maafkan saya, bagi orang beriman kanker nggak ada masalah. Bohong masalah. Berzina masalah. Homoseks lesbian masalah. Buka situs porno masalah. Sayang khotbah kesembuhan ditekankan bukan khotbah pertobatan. Bahaya sekali. Bapak
ini anaknya kerasukan roh jahat. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia percaya Yesus akan menyembuhkan roh jahat dia. Makanya lihat ayat 17. Ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena dia kerasukan roh yang membinasakan dia. Kritisi, saya suka mengajar. Dia mendekati Yesus sebagai Tuhan atau guru? Jawab dong. Guru. Berikutnya, kritisi. Guru di sini menggunakan bahasa Yunaninya rabi. Tapi Anda kalau baca Alkitab, seringkali makna tersirat lebih dalam daripada tersurat. Dia mendekati Yesus rabi guru, bukan ada kaitan dengan pendidikan. Kalau dengan pendidikan pasti kalimatnya berubah. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena dia kesulitan matematika. Nah itu guru. Konteksnya kan bukan karena roh jahat. Berarti catat baik-baik. Pendekatan dia guru seperti orang pintar atau dukun. Berikutnya, anakku ini kubawa kepadamu. Kenapa? Karena anakku kerasukan roh jahat. Kalau pembuktian terbalik, kalau anak lu gak kerasukan roh jahat, lu bawa gak ke gua? Kagak. Ngerti maksud saya? Halo, percaya menurut manusia beda sekali percaya menurut Tuhan. 10 orang sakit kusta, pernah baca? Tolong jawab, apa masalah mereka? Kusta. Berapa mereka percaya Yesus akan menyelesaikan masalah mereka? Semua. Berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang mengalami mujizat menurut manusia? Semua. Berapa yang mengalami mujizat menurut Tuhan? Satu. Catat baik-baik. Berapa yang percaya menurut Tuhan? Satu. Percaya sakit sembuh itu bukan percaya menurut Tuhan. Catat baik-baik dong. Makanya 10 orang sembuh, 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah 9 masuk neraka. Kesembuhan nggak menjawab. Maka percaya yang Tuhan maksud bukan mempercayakan Yesus menyembuhkan Anda. Percaya yang Tuhan maksud adalah Anda mempercayai hidup Anda. Itu percaya menurut Yesus. Kalau Anda percaya Yesus bisa menyembuhkan Anda, itu percaya menurut Anda. Maka 10 orang sakit kusta sembuh, Tuhan sedih dari 9. Tuhan suka cita dari 1. Ini Anda harus mengerti. Percaya di mata Tuhan itu mempercayakan hidup. Halo, mana lebih besar? Hidup atau masalah? Belum pada makan ya. Oke, saya buat kalimat. Mana yang benar? Hidup bagian masalah atau masalah bagian hidup? Berarti mana lebih besar? Hidup. Ngerti gak maksud saya? Kalau Anda mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan, otomatis satu paket dengan masalahmu. Cerdas dong. Tetapi kalau Anda mempercayakan masalahmu kepada Tuhan, itu tidak otomatis dengan hidup. Bertobat. Jangan lagi percaya masalahmu saja, percayakan hidupmu. Kenapa saya bilang sama istri saya, dari dulu kami pacaran terus kami menikah, saya bilang apa? Ma, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, atau konflik tidak konflik kita, tetap kita bangun pagi baca kita. Kenapa? Karena kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kenapa? Karena kami mempercayakan pernikahan kami di hadapan Tuhan. Kenapa lu malas baca kitab? Karena lu nggak mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Lalu orang malas baca Alkitab itu menunjukkan kebobrokan rohaninya. Catat baik-baik. Orang bisa lu bohongi, Tuhan nggak bisa lu bohongi. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan khotbah ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres sedikit. Kenapa istri saya marah-marah saya nggak buka mulut? Karena saya percayakan diri saya sama Tuhan.
Kenapa istri kita marah-marah, kita balik marah? Karena kita percayakan diri kita pada diri kita. Inilah jahatnya manusia. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Kenapa kita mengasihi musuh kita? Karena kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Kenapa mobil kita dipepet, kita rem sedikit dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, biar dia duluan, mungkin dia kebelet. Karena kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Kenapa mobil kita dipepet, kita pepet balik? Karena kita tidak percayakan diri kita kepada Tuhan. Kelihatan orang luar itu bukan di khotbah, di reaksi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Tuhan sangat sayang sama Anda, maka firman ini diperdengarkan. Sakit sembuh nggak menjawab, kinanmu dikabulkan nggak menjawab. Anda hidup dalam kehendak Tuhan, itu menjawab. Amin. Bapak ini yakin Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Dia percaya. Apakah itu percaya menurut Yesus? Lihat ayat 18. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Lanjut apa katanya? Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka nggak dapat. Bapak ini masih datang dengan segala keangkuhannya. Aku sudah meminta, ada unsur memerintah. Kalau sembuh gue kasih duit lah. Ini kan berusaha. Zaman Tommy P. Papa, tahu Tommy P. Papa? Soeharto bapaknya Tommy. Tommy P. Papa. Ada pejabat tinggi telepon saya. Salam Pendeta Ridwan, salam. Pak Ridwan, tolong anak saya. Siapa nih? Saya Pak ini. Oh, tumben ada Pak. Anak saya kena narkoba Pak Ridwan. Wow. Terus bisa nggak Bapak bimbing? Oh bisa. Kalau gitu Pak Ridwan, saya suruh supir saya membawa anak saya ke Bapak. Tolong dikonseling. Tidak. Loh kenapa? Lu yang datang sama istri lu. Apa mereka bilang? Pak Ridwan, Bapak kan tahu saya sangat sibuk. Nggak ada waktu saya Pak Ridwan. Langsung bilang, kalau lu nggak punya waktu untuk anak lu, apalagi saya lebih nggak punya waktu. Halo, kalau anak narkoba, akarnya orang tua. Catat itu. Ciduk orang tuanya. Jangan anaknya itu belakangan. Ini seringkali kita gagal fokus. Makanya mana lebih banyak? Bapak-bapak sering apa? Lembut sama istri atau kasar sama istri? Lembut sama istri orang atau kasar sama istri orang? Lebih banyak orang lembut sama istri orang. Turut berduka cita. Ini embrio cikal bakal untuk buka cabang ini orang. Susah. Makanya saya bilang lihat rohani orang di rumah, jangan di gereja. Rata-rata orang di gereja mukanya rohani. Jangan ada ustaz di antara kita lah. Saudara yang kekasih, Bapak ini ngebosi. Dia percaya Yesus bisa mengusir roh jahat dalam diri anaknya, tapi murid-muridnya nggak bisa. Kau yang bisa. Apakah ini yang percaya? Ayat 19. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Ayat 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Maka kata Yesus kepada mereka apa? Hai kamu perkataan yang Stop. percaya. Itu orang nggak percaya. Saya percaya Yesus kau bisa menyembuhku. Kau nggak percaya. Saya yakin Yesus kau bisa merubah kelakuanku. Nah, ini orang percaya. Aduh. Orang lebih suka sakit sembuh daripada kemunafikannya dibongkar. Orang lebih suka mujizat lumpuh berjalan, buta cerik, mati bangkit daripada menjaga kekudusan. Ini bahaya sekali. Makanya Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saudara, saya ulangi, kalau kau mendekati Yesus penyembuhku, itu hanya awal-awal boleh. Untuk berikutnya lama-lama itu menghina Tuhan. Tolong jawab. Kalau ada orang sakit kanker, umurnya 2 bulan lagi,
Halo, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Kayaknya kurang meyakinkan. Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Oleh firman sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Nggak batal, tapi itu ya. Berarti kesembuhan nggak ada unsur kekekalan. Jadi kalau kau dekati Yesus penyembuhku, dia mengerjakan hal yang nggak kekal, menghina. Harus dekati dia, juru selamatku, yang menyelamatkan jiwa kita, yang bisa membongkar kemunafikan kita, yang membongkar kalau Anda berzina di tempat ini, membongkar segala kebusukan kita. Itu keren, lebih keren daripada lumpuh berjalan. Jarang amin kalau khotbah gini, jarang ya. Sambil lihat kenapa diundang pendeta begitu. Lain kali jangan undang saya, undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya, supaya enak lu masuk nerakanya. Ketawa ini senang sekali. Ketawa langka ini. Harus lestarikan ini. Saudara, ayolah. Anda suka pengkhotbah yang bisa membongkar dosa kita. Itu keren sekali. Roh Kudus bekerja di situ. Karena Roh Kudus mengisapkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau sakit sembuh, iblis pun bisa lakukan. Jangankan iblis, anak buah yang terkecil, ponari namanya di Jawa Timur, bisa loh. Jangan dusta di antara kita lah. Lama-lama orang suka kesembuhan, lama-lama mendekati Yesus kayak dukun. Makanya ketika ada ibu-ibu datang kata saya, salam pendeta Ridwan, salam. Pak Ridwan, puji Tuhan. Loh apa nih? 5 tahun lalu Bapak doakan saya agar saya sembuh. Yang benar. Benar Pak Pendeta. Kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? 4 bulan yang lalu Pak Pendeta. Apa kata dokter? Sudah bersih. Apa sih bilang? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi tetap jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kasih tahu. Kaget ya? Loh, kok gitu? Bukan kok gitu. Memang gitu. Kasih tahu. Kesembuhan tidak membatalkan kematian. Karena kesembuhan tidak ada unsur kekekalan. Kesembuhan hanya menunda kematian. Lazarus dibangkitkan Yesus enggak? Mati lagi enggak? Mati. Yang lu kenal di Pulau Gadung itu Lazarus Simanjuntak. Lain orangnya itu, beda. Makanya mati bangkit, lumpuh berjalan, itu mujizat-mujizat dangkal. Istri marah kita nggak buka mulut, itu mujizat keren. Kalau perempuan marah, logikanya tumpul. Kalau lu jelaskan, makin pusing dia. Diam aja, kalau marah dia diam aja. Karena dia sama Tuhan, biarkan dia solo karir. Makanya kekuatan laki-laki bukan di banyak duit. Kekuatan laki-laki bukan di kegantengan. Kekuatan laki-laki di ketenangan, di kesabaran, di menguasai situasi. Makanya nggak ada Adam nafsu, yang ada Hawa nafsu. Siapa yang nafsuan? Si Hawa. Kalau ada bapak-bapak cerewet, pakai daster lah kau. Lari ke Arab sana supaya ketemu berisik-berisik. Yang nggak nyambung emang gue pikirin. Laki-laki jangan cerewet, tenang aja. Kalau istri kita marah-marah bilang sama Tuhan, energi banget istriku sehat ya. Karena tanda-tanda istri sehat masih bisa marah. Kalau istri diam melulu itu tanda-tanda meriang, tanda-tanda meriang. Lebih ngeri kalau istri ketawa melulu, itu tanda-tanda gangguan jiwa. Serem. Kalau nggak ada istri ketawa melulu jam 2 malam juga. Kenapa? Itu horor itu horor. Tapi kalau kombinasi itu bisa diam, bisa marah, bisa senyum, itu sehat. Jangan nyamin bertobat. Tuhan bilang, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Kalau saya dramatisir sedikit, saya percaya Tuhan anakku bisa keusir roh jahat. Kau nggak percaya sama aku. Kau percaya hanya sekedar masalahmu diselesaikan, bukan hidupmu diselesaikan. Makanya ada orang bertahun-tahun ke gereja, tetap nggak ada gairah bangun pagi baca Alkitab. Karena orang ini nggak mempercayai hidup sama Tuhan. Maafkan saya Bapak Ibu anak-anak muda, Tuhan sedih sekali kalau Anda malas baca Alkitab.
Tapi lebih sedih lagi, kalau kau dengar khotbah ini, besok masih malas juga. Itu bahasa Jermannya dablek itu benar. Dablek itu benar. Orang tersinggung lah, dablek itu benar. Kalau saya Tuhan langsung bilang, petir sambatnya orang, dia bingung. Kok sembuh, sakit sembuh. Yang gak punya Innova dapat Innova. Kenapa yang gituan khotbah? Yang gak punya anak dapat anak. Itu kan jawaban-jawaban sementara. Halo, punya anak puji Tuhan, gak punya anak puji Tuhan. Karena itu bukan jawaban. Ada orang punya anak tapi gak berkenan di mata Tuhan. Ada orang gak punya anak tapi berkenan di mata Tuhan. Salam Pak Rituan, salam. Pak Rituan doakan kami. Kenapa? 18 tahun kami menikah gak punya anak. Kan senang, keren dong. Kenapa keren? 18 tahun gak punya anak tetapi kalian saling mengasihi. Keren dong. Daripada ada suami istri muda datang kepada saya, ujuk-ujuk datang, puji Tuhan Pak Rituan, kami 3 bulan menikah sudah punya anak loh. Apa tadi? Jangkau Anda di mana? 3 bulan menikah sudah punya anak. Nyambung gak sih? Aku tell me gak ada bener. Pada lapar kayaknya. Khotbah saya 3 jam. Ayat 19. Hai engkau angkatan yang tidak percaya. Lanjut. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Ada aspek keterangan waktu enggak? Berapa lama lagi? Menunjukkan Tuhan marah sekali dengan orang seperti ini. Tuhan marah sekali dengan orang-orang gereja yang mempercayakan masalahnya kepada Yesus, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Emang lu kira Tuhan tong sampah? Dosa mulu serahkan, sakit mulu serahkan, utang lo yang gak bayar jadi dibayar sama Tuhan. Hidup lu gak? Rusak kayak begini. Nyambung gak? Tuhan suruh lu baca Alkitab tiap hari, lu gak mau. Tuhan suruh memberikan perpuluhan, gak mau. Tuhan suruh kasih istri turut pada suami, lu gak mau. Tuhan suruh balaslah kejahatan kebaikan, gak mau juga lu. Begitu Anda naik pesawat ke Bali, lu balik nyuruh Tuhan. Kan ngeri kan? Tuhan, lindungi pesawat. Itu bukan Tuhan lu, itu satpam lu. Kekejian yang mengerikan dalam orang gereja, dia mau Tuhan taat sama dia nggak taat sama Tuhan, selesai. Percaya, selesai. Hebat sekali orang seperti ini. Ada konglomerat datang ke saya, Pak Rituan doakan anak putri saya ini. Kenapa? Besok mau ujian lulusan SMA. Ujian terakhir. Iya Pak Rituan. Apa yang kita doakan? Supaya dia dapat kepintaran khusus, dia bisa mengerjakan soal-soal, dia nilainya terbaik. Langsung saya lihat mereka. Rajin nggak anak mulai belajar? Nah itu Pak Rituan marah sekali. Ngapain didoakan? Kan gini, Tuhan Yesus tukang sihir sama diri. Anak lu malas belajar, terus nilainya bisa 9-10. Itu bukan Tuhan Yesus yang benar. Itu Tuhan Yesus yang salah ini. Saya akan berdoa supaya anak lu kan lulus. Itu doanya. Itu baru benar. Nyambung gak sih? Rusak orang Kristen seperti ini. Lu malas belajar bisa mengerjakan soal. Emang Tuhan Deddy Kobuser apa? Rusak kalau begini. Pak Pendeta doakan anak putri saya ini. Kenapa? Sulit banget dapat suami. Doakan apa? Tolong Pak Rituan, dia dapat suami tahun ini. Kamu kasar gak sama istri? Sama laki-laki? Kasar sih. Ngapain punya suami? Kalau kasar jangan punya suami dong. Gagal fokus. Orang seringkali gagal fokus. Agar permasalahan gak dikejar. Maka kalimat terakhir ayat 19. Apa Bapak Ibu? Kalimat terakhir di tengah-tengah Tuhan Yesus marah. Kalimat terakhirnya apa katanya? Baca dong. Aku harus sabar terhadap kamu. Apa? Tanda baca apa itu? Perintah seru. Bawalah anak itu kemari. Begitu dong. Anda baca kayak tanda tanya. Bawalah anak itu kemari. Masa? Ya repot dong. Kurang penghayat. Bawalah anak itu kemari. Artinya apa? Orang berpikir disuruh bawa anaknya supaya disuruh serojanya. Artinya fokus gua harus lu ikuti. Bukan fokus lu yang gua ikuti. Kita seringkali begitu. Makanya bedakan takun dengan tanner. Tahu takun? Pendeta dukun. Tahu tanner? Pendeta benar.
Kalau orang sakit kanker, termasuk konglomerat sakit kanker, jangan langsung doakan. Tidak bisa begitu, Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan kau. Jangan. Itu pendeta dukun. Bongkar dosanya. Iya. Biar konglomerat sekalipun bongkar dosanya. Sesungguhnya tangan Allah tidak berulang panjang untuk menyelamatkan Anda. Dan telinganya tidak berulang panjang mendengar doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara Allah dan kita adalah dosa kita. Mau nggak Bapak bertobat? Itu pendeta benar. Nyambung nggak? Makanya sama orang kaya saya keras kok banyak. Ada orang kaya nggak sih? Banyak. Nah, bagus. Sama orang kaya saya keras, karena saya nggak tertarik uangnya. Sama orang kaya saya keras kok banyak. Sama orang miskin lebih keras lagi buat saya. Supaya jangan sempurna penderitaan dia. Udah miskin di bumi masuk neraka lagi. Kok penderitaan berseri? Artinya, kaya miskin jangan fokuskan kesembuhan. Kaya miskin jangan fokuskan berkat. Kaya miskin fokuskan, mau gak lu berkenan di hadapan Tuhan? Karena Tuhan bukan babulu, Tuhan bukan pelaku kehendak lu. Lu yang pelaku kehendak dia. Itu araka. Makanya kalau sakit parah jangan doa kesembuhan terutama. Keselamatan jiwa itu terutama. Ini penting. Maka ketika dibawa apa yang terjadi ayat 20, roh jahat dalam diri anak ini melihat Yesus, anak itu digoncang-goncang, dibanting, terus terguling-guling, mulutnya berbusa. Roh jahat menyiksa supaya apa? Supaya Yesus memperhatikan. Kagak, Yesus tidak memperhatikan anak ini, dia perhatikan bapaknya. Sudah berapa lama anakmu begini? Bapaknya bilang apa? Sejak masa kecilnya. Kalau anaknya ini umur 27, mungkin udah 20-an tahun. Maksudnya apa? Supaya bapak ini mempercayakan hidupnya. Sudah berapa lama anak mengalami? Sejak masa kecilnya. Menderita nggak anak lo? Ya menderita dong. Kalau anak lo menderita, lo ikut menderita nggak? Itu kalimat ayat berikutnya dia uraikan betapa dia juga menderita. Apa katanya ayat 22? Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Ayat 22b, Bapak Ibu kita sama-sama baca. 1, 2, ya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, lanjut. Mulai terjadi perubahan. Pertama dia bilang apa? Saya sudah meminta murid-muridmu ngebosi. Sekarang apa? Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kalimat ini kalau diucapkan dalam budaya Yahudi, orang itu sudah berlutut. Terjadi kehancuran hati. Tadi dia bilang apa? Tolonglah anakku ini. Sekarang apa? Tolonglah kami. Bergeser fokusnya sudah. Kita seringkali melihat masalah beda dengan Tuhan lihat masalah. Masalah pokok kita bukan sakit penyakit, dosa. Karena itu yang memutuskan hubungan kita dengan Allah. Kalau 10 orang sakit kusta sembuh semuanya, yang satu menyerahkan diri kepada Yesus, Yesus hidup dalam diri dia. Yang 9 lagi sembuh, tapi Yesus gak hidup dalam diri dia. Roh jahat makin masuk lebih ngeri lagi kepada insiden ini. Kesembuhan gak ditakuti setan. Khotbah bagus gak ditakuti setan. Apa yang ditakuti setan? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Pasti dia lari pada kau. Orang yang tunduk kepada Allah yang ditakuti setan. Khotbah bagus, banyak mujizat, punya istri simpanan, bukan ditakut setan. Ini orang kesetanan. Iya Bapak Ibu. Supaya kita jangan main-main ikut Tuhan itu. Karena Tuhan tidak main-main mati di kayu salib. Ini penting sekali. Oleh karena itu, Tuhan mau fokus Tuhan jadi fokus kita. Jangan fokus kita jadi fokus Tuhan. Emang siapakah kita ini? Tuhan mau kehendak Dia yang jadi pada kita. Bukan kehendak kita yang jadi harus Tuhan lakukan. Itu ngawur, itu kurung kami. Makanya ibadah yang sejati bicara menerima atau berkorban. Berkorban apa itu?
Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan puncaknya berkenan di mata Tuhan. Amin. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan banyak mujizatnya, tapi saya tertarik jadi hamba Tuhan berkenan di mata Dia. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan yang kaya. Saya tertarik jadi hamba Tuhan yang perkawinannya berkenan di mata Tuhan. Amin. Itu ukuran utama. Maka saya nggak mau terfokus dan diganti mobil, karena itu nggak penting sama saya. Tapi hidup benar, berkenan di mata Tuhan, itu lebih mewah daripada mobil paling mewah di bumi ini. Jangan gagal fokus. Batik saya ini 85.000. Padahal saya mampu tiap minggu beli jutaan. Karena tiap hari saya minimal 3 kali khotbah. Hari Minggu 6 kali khotbah saya. Banyak sekali person. Gak usah kasih lihat saya. Banyak duit saya. Tapi duit saya nggak saya pakai untuk memperkaya diri. Setiap persembahan saya dapat selalu saya serahkan sama si Homilin. Naik punya istri manusia langka itu. Yang harus dilestarikan. Setiap persembahan kami dibagi 7 kotak Bapak Ibu. Dari kami jadi hamba Tuhan tahun 81 sampai sekarang untuk konsisten. Kotak pertama perpuluhan. Kotak kedua kebutuhan kami sebulan. Kami gak pernah taruh deposito kebutuhan 10 tahun, enggak. Supaya kalau kami dipanggil bulan depan gak usah delay. Udah. Selesai. Kotak ketiga paling gede untuk hamba Tuhan di pedalaman. Sampai detik ini ada 113 keluarga hamba Tuhan. Tetap kami support tiap bulan. Karena kami gak memperkaya diri. Kotak keempat diakonia gereja. Kotak kelima diakonia keluarga. Tidak boleh ada keluarga istri saya atau keluarga saya sulit menyelesaikan S1 karena tidak ada dana. Kami punya pos. Tidak boleh keluarga istri saya atau keluarga saya sulit opname rumah sakit karena tidak ada dana. Kami punya pos. Kalau kau rohani, terkenallah suka membantu keluarga. Kotak keenam diakonia tetangga. Khotbah bagus, tapi di RT Anda nggak terkenal, Anda suka berkorban, Anda gagal berfungsi jadi garam dan terang. Tidak boleh ada tetangga saya, termasuk di lingkungan luar komplek perumahan kami di perkampungan Betawi di dekat Cinere sana. Tidak boleh ada di antara mereka yang minta tolong supaya anaknya selesai SMA. Kami nggak kasih, pasti kami kasih. Bahkan siapa yang sakit tetangga kami bantu. Siapa yang meninggal tetap kami bantu. Itu Kristen. Jangan Kristen terkenal berkorban, terkenal banyak mujizat, nggak terkenal suka berkorban. Padahal berkenan di mata Tuhan suka berkorban. Karena Kristen agama kasih, kasih itu kembarsiannya berkorban. Jangan ngomong kasih tanpa berkorban. Kotak ketujuh untuk panti asuhan dan panti jompo yang kami bina. Itu semua persembahan kami. Saya nggak tertarik beli jam tangan mahal, cincin berlian, cincin saya cuma satu ini. Paling tiap minggu saya bisa mampu beli cincin mewah. Nggak tertarik saya. Anda lihat nanti kalau saya pulang, lihat mobil saya apa. Nggak tertarik saya mobil mewah. Yang penting saya nyampe. Karena hidup ini adalah kesempatan. Lanjut. Hidup ini Untuk melayani Tuhan. Saya takut malaikat kasih pixel. Bohong. Jangan-jangan melayani diri sendiri kita ini. Ini perlu. Karena orang bisa kita bohongi, Tuhan tak bisa kita bohongi. Janganlah ukuran-ukuran penampilan untuk kita jadi melayani Tuhan ini. Tapi ukuran-ukuran buah roh yang harus kita tekankan dalam kekristenan. Itu jelas. Maka apa yang terjadi? Tolonglah kami. Tuhan Yesus, lihat ini belum total. Maka Tuhan bentak dia, ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang bisa bagi orang percaya. Maka ayat 24 sama-sama kita baca. Ayat 24 sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Aku percaya. Lalu luar biasa. Kalau dia ngomong aku percaya, tolonglah aku gak percaya ini kalimat paradoks. Mukanya mulai ke tanah di ujung jari kaki Yesus. Hancur hati total. Yang pertama, tolonglah anakku ini. Yang kedua, tolonglah kami. Sekarang apa? Tolonglah aku. Karena biar keroknya di lu. Tuhan itu keren sekali. Kalau lu selesai, anak lu langsung selesai. Gampang sekali.
Halo, maafkan saya ya. Iblis dan roh jahat belum pensiun. Dia bapak pembohong. Saya kasih tahu enggak? Kalau ada orang kesurupan di lantai ini, menggelap-gelap, mulutnya berbusa, suaranya serem, matanya mendelik dan ketik mulut. Ini kerasuan roh jahat kopral, kelas rendah. Kenapa kelas rendah? Roh jahatnya nggak pintar nyamar. Langsung ketahuan ini kerasuan roh jahat. Itu kelas rendah. Kelas tinggi gimana? Kalau Anda bisa khotbah berapi-api, Anda dikagumi orang jadi hamba Tuhan, padahal Anda punya istri simpanan, itu kerasuan roh jahat jenderal itu. Karena bisa menipu orang, tetap berpenampilan rohani, itu mengerikan. Makanya Bapak Ibu, mengerikan kalau orang anggap kita rohani, sesungguhnya kita tengah rohani. Itu kerasuan roh jahat jenderal. Makanya lah, jangan kita jaim, jangan kita merasa rohani, sementara ada dosa masih kita ulangi. Saudara, jangan suka dikagumi kita orang rohani kan? Saya nggak mau gagal fokus. Asal khotbah ada beberapa orang, Pak itu luar biasa firman Papa. Udah, gak usah lu lakuin aja. Gak usah terima pujian ya. Apalagi dari ibu Pak Ridwan, Bapak itu pengkhotbah favorit saya. Ngawur lu. Jangan, enggak, Bapak itu kebapaan. Enggak, saya kekakean. Langsung mentai langsung. Saya nggak tertarik dengan pujian Anda, karena Anda nggak kenal saya. Saya lebih suka teguran istri daripada pujian orang. Kalau istri negur saya, dia berangkat dari mengenal saya. Pasti teguran itu bagus. Kalau lu muji saya, lu nggak kenal saya. Makanya bapak-bapak, jangan nikmati pujian istri orang. Ya, lu ketipu tuh. Ibu-ibu, jangan tertarik pujian suami orang. Jangan. Bu, saya kalau benar Bu, emang kenapa Pak? Ibu itu keibuan, terus Anda rendah hati di atas Himalaya. Bapak bisa aja. Enggak, itu rendah hati di atas Himalaya itu. Oh salah, mentah ini enggak Pak, jangan puji-puji dia. Puji istri lu, udah selesai. Ini ketawanya gimana sih? Nyambung gak sih? Jangan hanya nyambung lah, bertobat lagi tadi. Mentahin pujian pasangan orang, mentahin. Jangan nikmati, karena kita punya karunia baru nanti, karunia tipu. Aduh, karunia tipu. Maka ketika bapak ini diselesaikan persoalannya, anaknya sebentar aja langsung rojaknya pergi. Karena itu gampang sekali, akarnya di bapaknya. Kalau ada orang punya anak, menikah gak sampai 1 tahun cerai, akarnya di bapaknya sama ibunya. Berarti anaknya gak punya cerminan tentang istri yang benar dalam keluarga sebelumnya. Berarti anaknya lagi gak punya cerminan tentang bapak dalam rumah sebelumnya. Saudara, jangan melihat masalah di fenomena. Fenomena itu seringkali nipu akarnya. Ini penting Bapak Ibu. Maka penutup. Maka berikutnya, jangan hanya percaya, jangan hanya mempercayai diri. Terakhir, jangan mau mati sebelum menjadi orang kepercayaan Tuhan. Itu kan sekali. Jangan mau mati sebelum menjadi orang kepercayaan Tuhan. Apa itu? Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu orang kepercayaan Tuhan. Caranya apa? Mempercayakan diri itu terus menerus. Bisa gagal, ulangi. Gagal, ulangi. Itu bedanya Petrus dan Yudas. Dua-duanya mempercayakan diri kepada Tuhan. Kalau Anda teliti dalam Alkitab, dua-duanya ngusir setan, dua-duanya melakukan kesembuhan. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Tapi gagal, Yudas gak mau bertobat. Petrus mempercayakan diri terus menerus. Yudas membunuh diri. Akhirnya Petrus menjadi orang kepercayaan Tuhan. Terakhir dia bilang apa? Ketika dia ditangkap, diancam untuk disalibkan, dia bilang apa? Silakan kau pilih, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab bagi kami tidak mungkin lagi kami taat kepada Allah, walaupun resikonya membunuh. Menjadi orang kepercayaan Yesus itu apa? Harus tahan banting. Istrimu bilang, aku nyeselkan sama lo. Bilang sama istri Anda, Ma, aku gak nyeselkan sama kamu.
Papa jelek, mama cantik. Biarkan dia suruh karir. Tahan banting gitu. Tapi kebanyakan setan lebih tahan banting daripada orang jemaah. Kan lagunya keren. Ku tak akan menyerah pada apa, itu keren loh. Tapi kenyataan kan lip service. Saya gembala jemaat satu jemaat di Pondok Indah. Asal sebelum ibadah kami berdoa. Dalam nama Yesus, iblis roh jahat kegelapan tidak boleh ambil bagian dalam ibadah. Kami ikat, kami usir, keluar. Pergi gak dia? Pergi. Minggu depan ibadah datang lagi kan? Datang. Makanya tiap kali ibadah kami berdoa. Kami usir roh jahat. Minggu depan tetap datang dia. Makanya tetap kita doa, kita usir. Walaupun minggu depan datang lagi. Lain dengan jemaat. Kalau jemaat kita usir, pergi dulu. Jangan ibadah situ deh. Pergi. Minggu depan datang lagi kan? Gak datang. Makanya lebih cocok setan daripada Anda menyanyikan lagu Ku tak akan lebih cocok setan. Nyambung gak maksudnya? Maka mulai yang sederhana, penutup, mulai yang sederhana. Capek nggak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik sama pasangan. Bangun pagi Anda jam 4 baca kitab. Kepagiannya setengah 5 lah. Kepagian juga mau petir nyambar dulu. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok. Susah. Makin keras azannya, makin keras ngorok dulu. Malah sempat-sempat mimpi makan capcay lagi. Bangun kesiangan gak baca kitab. Nyambung dia. Terus orang ini malas baca kitab, terus nyanyi apa? Kaulah surga ya Tuhan. Malaikat pasti bilang, Tuhan ini bohong ini. Saya samber ya, mau samber loh. Tuhan bilang jangan. Tuhan sabar sekali, kau dari tahun-tahun gini nyanyi kau salah sekali, tapi bohong dia. Jangan, kata Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Nanti kuutus hamba Kurito Utara khotbah di sini. Bertobat nanti mereka. Amin. Dia bangkit berdiri.